ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sebuah hari yang lebih dingin dari musim sebelumnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih ada dalam iman tauhid, mengakui tidak ilah yang hak diibadahi kecuali Allah saja. Dan kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah memberikan oksigen di pagi hari ini sehingga kita masih bisa bernafas dan helaan nafas kita seiring dengan keyakinan yang insya Allah semakin menguat bahwa tujuan hidup kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengakuan tadi yang disebutkan pertama, tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, materi tentang di hari ini atau di pagi ini sudah saya kirimkan tadi ke Bang Ismet. Mudah-mudahan nanti bisa diakses. Dan hari ini temanya tentang tauriyah. Tauriyah itu maknanya kalau di mana secara umum adalah bersilat lidah. Bersilat lidah atau mungkin bahasa yang lebih vulgarnya berbohong, tapi bohong yang dibolehkan. Nah, di jamaah rahimakumullah, saya awali dengan sebuah hadis Nabi SAW yang sangat panjang sebetulnya, tapi hadis ini berkaitan temanya itu tentang syafaat. Tentang syafaat, dan ini belum terjadi karena akan terjadi nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar ketika semua orang berkumpul dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir yang atau manusia terakhir yang diwafatkan atau meninggal. Nah, semua orang pada saat itu serba kekurangan dan butuh penggenap, butuh syafaat. Syafaat itu secara makna artinya genap. Disebut genap atau penggenap karena yang berhak untuk memberikan penggenap itu atau Allah Subhanahu wa taala yang tunggal atau menyendiri, ganjil untuk memberikan syafaat. Nah, kita butuh syafaat dari orang yang diizinkan atau pihak yang diizinkan Allah untuk menggenapkan itu. Itu makna syafaat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hadisnya tidak akan dibacakan semuanya, tapi sebagian akan disebutkan lafal dalam bahasa Arabnya dan sebagian akan diterjemah secara bebas. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ana sayyidun nas yaumal qiyamah, bahwa aku ini adalah sayyid bagi manusia di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan bahwa semua manusia
di yaumil qiyamah, ketika menghadapi penghisaban, itu akan memintakan syafaat kepada para nabi. Datanglah manusia itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita semua nanti akan berkata kepada Adam, memohonkan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala menggenapkan kekurangan kita. Ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak manusia. Khalaqallahu biyadihi, engkau diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fik min ruhi, ditiupkan ruh juga oleh Allah kepada engkau. Wa amara al-malaikata fasjadu lak, dan malaikat disuruh untuk bersujud kepada engkau. Isfa' lana ila rabbik, mohonkan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Apa respon dari Nabi Adam ketika dimintakan syafaat oleh manusia? Beliau alaihissalam mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku telah murka. Pada hari ini telah murka yang kemurkaannya tidak pernah terjadi sebelumnya dan juga sesudahnya. Aku tak sanggup, mintakan saja kepada yang lain. Begitulah respon dari Nabi Adam alaihissalam. Aku tak sanggup karena aku pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mendekati sebuah pohon pun, tapi aku melakukannya. Tak sanggup untuk memintakan syafaat bagi manusia. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada manusia untuk menemui yang lain. Idhabu ila ghair, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian ke Nuh, ke Nabi Nuh. Maka orang-orang pada saat itu akan datang menemui Nabi Nuh. Ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ardh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama bagi manusia di bumi ini. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura, dan engkau disebut sebagai 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, mohonkan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Hal yang sama atau respon yang sama disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inna Rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama, tidak sanggup untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Apa alasan dari Nabi Nuh alaihissalam menolak atau tidak mampu, tidak sanggup untuk memohonkan syafaat kepada Allah? Alasannya adalah wa innahu qad kanat li da'watuhu ala qaumi nafsi. Nabi Nuh alaihissalam merasa telah kurang optimal atau tanda petik gagal untuk berdakwah kepada kaumnya, bahkan keluarganya sendiri menolak untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan Nabi Nuh alaihissalam menolak memohonkan syafaat untuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan manusia untuk menemui yang lainnya. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim, temuilah Ibrahim. Kata Nabi Nuh alaihissalam, fayatuna Ibrahim fayaqul, ya Ibrahim, anta nabiyullahi wa khaliluhu min
min ahlil ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasih Allah dari ahli dunia, dari penduduk dunia. Isfa'ana ila rabbik, mohonkan syafaat kepada Allah untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat kondisi kami? Jadi kita itu nanti akan diketahui betul-betul butuh penggenap karena kita banyak kekurangan. Fayaqulu lahum, Nabi Ibrahim menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama pertanyaan. Respon dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Rabbku hari ini sungguh telah murka yang kemurkaannya tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Apa alasannya Nabi Ibrahim alaihissalam menolak, tak sanggup untuk memohonkan syafaat? Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadibat. Aku ini pernah melakukan kebohongan 3 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam tak sanggup memohonkan syafaat karena merasa pernah melakukan kebohongan. Nah, ini yang akan kita bahas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi sebelum itu, nanti manusia itu setelah kepada Nabi Ibrahim akan datang kepada Nabi Musa. Sama responnya seperti itu. Karena Nabi Musa alaihissalam menolak memberikan atau memohonkan syafaat kepada Allah karena merasa punya dosa, pernah memukul orang sampai mati dan alasannya tidak syar'i. Orang Yahudi dipukul sampai mati. Orang Mesir dipukul sampai mati. Kejadiannya memang di Mesir. Kemudian datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia diarahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menolak memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Alasannya tidak disebutkan. Lalu manusia Nabi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW sangat responsif, kemudian mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ummati ummati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penggenap bagi kekurangan umat manusia. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini tidak akan membahas tentang syafaat ya. Tapi fokus kepada mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menolak memohonkan syafaat karena tadi alasannya pernah berbohong 3 kali. Mari kita identifikasi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebohongan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, hadirin yang rahimahullah, Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tumbuh besar, tumbuh menjadi dewasa di masa remajanya, melihat situasi masyarakat yang akal sehatnya tidak jalan, nuraninya, fitrahnya ini hampir mati. Mengapa? Karena mereka menyembah berhala. Di Babilonia pada saat itu, setiap 1 tahun sekali diadakan perayaan besar untuk penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam tadi karena akal sehatnya berfungsi, beliau mencari berpikir agar pada saat itu tidak terlibat dalam praktik kemusyrikan. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat, rangkaiannya cukup panjang ceritanya, dari ayat ke-84 sampai ayat ke-98, terekam bagaimana ikhtiar dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghindar keluar agar tidak bersyirikat dalam praktek kemusyrikan. Terbersihlah dalam pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, pokoknya aku harus mencari alasan dan menyampaikan alasan itu agar diterima, dan aku tidak
ikut dalam praktek penyembahan kemusyrikan itu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengatakan, faqala inni saqim, di ayat ke-89 dari surah As-Saffat. Aku sakit. Ini sakit. Alasan mengatakan ini sakit itu adalah agar diterima oleh masyarakat untuk tidak ikut menyembah. Dan betul diterima. Padahal kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu sehat, bugar, tak kurang sesuatu apa. Artinya zahirnya ketika mengatakan ini sakim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan yang sebenarnya, dalam arti berbohong. Kita akan menilai bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kebohongan, dan itu pun di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bahwa dirinya telah berbohong. Padahal apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu alasannya untuk kemaslahatan, menjaga keimanan agar tidak tercampur dengan kemusyrikan. Nah, apakah kebohongan yang seperti ini termasuk yang dilarang atau masuk dalam kategori yang dibolehkan? Tentu jawabannya masuk dalam kategori yang dibolehkan. Tapi apa namanya? Nanti kita bahas. Tadi di awal disebutkan istilahnya disebut dengan tauhiyah. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, nanti hadirin PR di rumah masing-masing kaji surah As-Saffat ayat 84 sampai 98. Berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, kebohongan yang kedua yang pernah dilakukan, kebohongan tanda petik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu diceritakan, dikisahkan di kalam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Rangkaian ayat cukup panjang juga, dari ayat ke-53 sampai ayat ke-63. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada hari-hari kecuali beliau mendebat masyarakatnya, ayahnya, keluarganya, kerabatnya, dan orang-orang di sekitarnya didebat. Didebat dalam arti apa? Distimulasi, dirangsang kesadarannya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Setelah selesai menasihati orang, mengajak orang, menyadarkan orang, selalu berpikir dalam benak Nabi Ibrahim alaihissalam, pokoknya aku akan membuat tipu daya. Sudah merencanakan sesuatu yang bisa menyadarkan akal sehat, membangkitkan lagi akal sehat masyarakatnya. Nanti jawab rahimahullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sepulang keluar dari rombongan penyembahan itu, perayaan selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke tempat itu dan menghancurkan seluruh berhala dan meninggalkan yang besar saja satu. Heboh seluruh negeri. Semua orang mencari siapa ini pelakunya. Terdeteksilah Nabi Ibrahim alaihissalam, ditangkap, diinterogasi, ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkaulah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan Ibrahim. Apa respon Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, "Kamukah yang melakukan ini wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan iya, tapi beliau mengatakan ini ayatnya, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, bahkan itu yang gede itu yang melakukannya. Lihat, tanya saja dia. Dia kan nggak bisa bicara, tanya saja. Cerdas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ungkapan ini adalah untuk menyadarkan, membangkitkan akal sehatnya masyarakat pada saat itu. Masyarakat pada saat itu tahu bahwa ini ya benar, dia harus bicara. Tapi tetap saja egonya itu ya menyelimuti semua apa yang untuk menghalangi menjadi tabir
kebenaran yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini sebuah retorika, kalimat untuk menyadarkan. Betul, Nabi Ibrahim tidak jujur, tidak mengatakan iya aku yang melakukannya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan tidak gentle? Gentle. Tapi maksudnya adalah untuk menyadarkan orang. Dan betul, memang masyarakat jadi sadar. Cuma egonya itu, ego komunal. Orang ketika sedang berkumpul dan merasa terhina, akhirnya apa? Kekuatan kesadarannya itu menjadi belum lagi. Nanti jawab Allah. Ketika terus terang Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ditanya kamukah yang melakukan ini kepada Tuhan kami, itu pun zahirnya adalah kebohongan, ketidakjujuran. Tapi ketidakjujuran Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah ketidakjujuran yang maksudnya untuk menjaga kemaslahatan atau membangun kemaslahatan agar masyarakatnya meninggalkan kemusyrikan. Berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, kebohongan ketiga yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pada saat beliau sudah menikah dengan Sarah, istri pertamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu hendak melakukan perjalanan masuk ke negeri Mesir. Negeri Mesir itu pada saat itu dipimpin oleh tentu Fir'aun. Disebutnya itu pada zaman itu Jabbari minal Jabbar. Jadi raja yang sangat jahat, sejahat-jahatnya raja pada saat itu. Disebut Jabbari minal Jabbar itu karena kejahatannya itu suka merebut istri orang. Jadi kalau ada istri orang direbut. Jadi ketika masuk ke pintu penjagaan negeri, diperiksa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan penjaga itu melihat Nabi Ibrahim bersama seorang perempuan. Lapor si penjaga ini ke raja, itu ada seorang laki-laki membawa seorang perempuan. Raja ini bertanya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, siapa perempuan itu? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bukan istriku tapi ukhti, dia adalah saudariku. Lalu mengatakan kepada Sarah, menemui Sarah, tadi itu aku mengatakan ketika ditanya, engkau adalah saudariku. Nanti kalau ditanya, kamu pun jawab bahwa aku adalah saudarinya. Dan engkau jangan sebut aku ini pembohong. Nah, kalimat itu, kalimat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya, jangan engkau katakan bahwa aku berbohong, aku sama berbohong. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwa itu adalah bentuk kebohongan. Tapi itu dilakukan agar istrinya tidak diambil, istrinya tidak direbut. Ada upaya untuk menjaga keselamatan, kehormatan istrinya. Dan itu berhasil. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, semua apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut dengan tauriyah. Tauriyah ini secara bahasa tauriyah. Ya, ada taqiyah, ada tauriyah. Dua-duanya maknanya hampir sama, menutupi sesuatu. Tapi kalau taqiyah itu nuansanya negatif, kalau tauriyah ini dibolehkan. Taqiyah ini kalau kita pernah mendengar ya, sebagian kalangan di masyarakat kita yang mengaku atau diidentikan dengan orang-orang penganut Syiah. Nah, ini ada kata taqiyah itu, menyembunyikan keyakinan mereka, menyembunyikan segala perilaku mereka untuk apa ya, menutup keyakinan menyimpang mereka. Itu disebut dengan taqiyah. Kalau ini ada disebut dengan tauriyah. Secara bahasa artinya tauriyah ini sebetulnya
ma'arif, ya, persamaan katanya itu ma'arif. Akar katanya dari warroy warri. Warroy warri ini berarti menyembunyikan diri, berdalih untuk menutup diri, atau bisa juga artinya adalah mempermainkan kata-kata dengan memunculkan ambiguitas. Jadi ada makna yang muncul dua seperti tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan dia saudariku. Maknanya betul memang saudariku dalam pengertian kalau dirujuk ke Nabi Adam alaihissalam, saudari kan? Saudari seadam. Gitu. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada istrinya, kita ini hanya orang yang beriman sekarang ini. Kamu katakan saudari, gitu. Tidak mengatakan istri untuk keselamatan. Saudari yang dimaksud adalah saudari seadam. Jadi ada ambiguitas, memunculkan ambiguitas supaya orang ada makna yang selain yang disebut sebenarnya ada makna yang lain. Hadits jawab rahimahullah. Jadi tauriyah itu dari kata wallahi warri, artinya adalah menyembunyikan diri, berdalih untuk menutup diri, atau memperhatikan kata-kata untuk memunculkan ambiguitas. Dan tauriyah itu adalah rukhsah. Ada rukhsah, ada keringanan, tapi batasannya ini ketat. Dilakukan ketika darurat saja, dan tujuannya harus spesifik. Apa itu? Menghindari bahaya yang akan merusak keimanan, yang akan merusak ketauhidan kita, dan untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Nah, ini jawab rahimahullah. Tauriyah ini ada juga di dalam hadis Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan kebolehannya. Jadi ada hadis yang diterima dari Ummu Kulthum bint Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Beliau ini perempuan pertama yang ikut hijrah dengan rombongan yang pergi ke Habasyah saat itu. Itu yang berbaiat pertama kali juga, termasuk kelompok yang berbaiat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sumpah setia mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas." Bukanlah termasuk pembohong, ya, yang tujuannya untuk mendamaikan manusia. Ada orang bertengkar, lalu cara untuk mendamaikannya itu hanya bisa dilakukan dengan menyembunyikan kebenaran. Misalnya suami istri sedang marah-marahan, mau bercerai, kemudian kita menjadi juru damai. Padahal kita tahu bahwa si A itu sangat parah luar biasa, kemudian istrinya juga sangat parah luar biasa, tapi kita katakan tidak marah gitu, menyembunyikan semua apa yang menjadi kebenaran dari kedua pihak. Maka menutupi kebenaran atau sesuatu yang sebenarnya itu untuk tujuan mendamaikan itu tidak termasuk kebohongan. Jadi mungkin para hakim, para yang sering, setahu saya yang sering melakukan ini, para juru damai di KUA gitu ya. Nah, sering melakukan ini untuk mendamaikan orang ini. Atau Pak RT, Pak RW, ada orang masyarakat bertengkar dan lain sebagainya, untuk mendamaikannya, kemudian menyembunyikan sesuatu yang hakikatnya memang benar gitu, tapi disembunyikan. Nah, itu disebut dengan tauriyah. Al-kadzabu laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Jadi kalau wa yaqulu khairan wa yamni khairan, karena yang diingat kebaikan kemudian menutupi suatu hakikat, ya, maka itu disebut dengan tauriyah dan dibolehkan. Kemudian apalagi yang disebut atau terkategori tauriyah? Ibnu Syihab menyebutkan walam asma'
yurakhasu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu kadhibun illa fi thalath al-harbu wal islahu bainan nas wa hadithur rajuli imra'atahu hadithul mar'ati zawjaha. Kata Ibnu Syihab, aku tidak mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada 3 perkara. 1, peperangan. 2, mendamaikan yang berselisih. Dan yang ketiga adalah perkataan suami pada istrinya atau istri pada suaminya. Maksudnya apa? Bergombal ria dengan tujuan untuk kebaikan rumah tangga, menguatkan romantisme gitu ya. Nah, itu yang dibolehkan. Nabi SAW pernah dalam satu peperangan itu bertemu dengan musuh. Maksudnya bertanya begini, kamu lihat Muhammad gak? Kamu lihat Muhammad gak? Yang ditanya itu Muhammad. Kamu lihat Muhammad gak? Oh, kesana. Kira-kira gitu bahasa gitu. Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidak mengatakan aku Muhammad. Kenapa? Untuk kemaslahatan, keselamatan. Kalau mengatakan aku Muhammad, sudah itu bisa habis. Dia mengatakan enggak, kesana Muhammad. Nanti orangnya tertipu, kemudian dia pergi dan Muhammad selamat. Cara seperti itu dalam peperangan dibolehkan, tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemudian tadi mendamaikan orang yang berselisih, tadi sudah dijelaskan. Dan yang ketiga adalah suami dan istri bergombal ria. Mungkin bahasa yang sudah masyhur di kita, engkau bagaikan bulan purnama. Seorang kakek mengatakan kepada istrinya, sudah nenek gitu ya. Walau sudah keriput, sudah bau itu, bau ini dan lain sebagainya, tapi dipuja-puji, digombariai. Dan itu apa? Menguatkan romantisme, menguatkan kecintaan, agar dilihat oleh anak-anak bahwa ini orang tuaku walaupun sudah tua tapi begitu romantis. Maka hal yang seperti ini adalah bohong yang dibolehkan. Nah, ini jamaah Allah, banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi yang bisa disebutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini jamaah Allah, kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tadi menolak untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia karena merasa pernah melakukan kebohongan. Tapi hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya memuji Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi dan seorang yang siddiqan nabiyya. Nanti hadirin jamaah Allah buka di surah Maryam ayat ke-41. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Siddiqan sebabnya sigat mubalaghah. Ya. Sigat mubalaghah itu diungkapkan untuk menyebut seseorang yang selalu jujur. Nabi Ibrahim alaihissalam menolak untuk memohon syafaat karena merasa pernah berbohong. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau dalam surah Maryam ayat 21 siddiq, selalu jujur. Nah, jawab Allah. Artinya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam jelas itu bukan kebohongan, tetapi sesuatu yang dilakukan untuk menjaga keimanan dan menjamin kemaslahatan. Hadirin jamaah Allah, nanti hadirin baca lagi rangkaian ayat di surah Maryam ayat 41 sampai ayat 50. Nanti di ayat 50 akan disebut lagi kata yang berakar dengan siddiq untuk menyebut anak cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai lisan sidqin aliyya. Jadi sidqin aliyya itu kata jujur oleh Allah dirangkaikan dengan kata aliyya. Aliyya itu aliyun artinya tinggi. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala merangkaikan kata sidqin dengan
lisana sidqin dengan aliyah. Para mufassir klasik dan mufassir kontemporer yang klasik